Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kami hadir kembali dalam podcast Si Biru. Senantiasa melayani dengan baik, berintegritas, ramah, unggul. Bersama saya Dahniar dan dua narasumber kita hari ini yaitu Kak Baim dan Kak Atet dari Penyuluh Pajak KPP Pratama Kediri. Nah, hari ini kita bahas apa Kak Atet dan Kak Baim? Ya, kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang PPh final atau sering disebut apa? 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Namun, sebelum kita mulai pembahasan, kawan pajak jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube KPP Pratama Kediri, juga Instagram @pajakkediri. Nah, kawan pajak, objek pajak adalah penghasilan. Nah, penghasilan sendiri adalah yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Nah, ini ke Kak Atet dulu ya. Kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu objek pajaknya apa, Kak? Ya, jadi kawan pajak tadi sudah disampaikan Kak Niar bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang kawan pajak terima. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, ini objeknya apa aja gitu kan ya? Betul. Ya. Jadi kalau kawan pajak pernah mengetahui yang namanya bunga deposito dan atau tabungan lainnya. Kemudian ada juga yang namanya kaitannya dengan perbankan ini ya. Ada juga yang bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN. Terus ada juga bunga diskonto ya atas surat berharga jangka pendek. Nah, itu juga termasuk objek. Kemudian ada juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ada juga. Nah, kemudian yang kedua itu objeknya berupa penghasilan yang berasal dari hadiah undian. Jadi kalau kawan pajak ikut undian kemudian menang, nah pasti kan ada pajak ditanggung pemenang, seperti itu. Nah, itu juga objek pajak pasal 4 ayat 2. Terus apalagi? Nah, ada juga penghasilan yang dari transaksi saham. Ya, atau derivatif ya. Yang penjualan saham itu diperdagangkan melalui bursa. IHSG ya tentunya. Betul, itu juga ada. Terus ada juga yang penghasilan karena ini pengalihan harta. Ya, berupa tanah dan atau bangunan. Khusus tanah dan bangunan Ya, Khusus ada kan itu pengalihannya ada waris, hibah, sama jual beli. Itu juga objek PPh final. Nah, juga kalau misalkan disewakan. Tanah dan bangunan itu disewakan. Itu juga PPh final. Terus yang terakhir itu yang penghasilan karena peredaran bruto tertentu atau UMKM di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi itu kawan pajak, itu ya Kak Baim dan Kak Niar untuk objek-objeknya. PPh pasal 4 ayat 2. Kalau dikelompokkan tadi ada 5. Nah, kita akan bahas satu persatu ya kawan pajak. Nah, yang pertama tadi Kak Atet sebutkan yaitu penghasilan dari bunga deposito atau bunga tabungan lainnya. Ada juga bunga atau diskonto ya, atas obligasi jangka pendek. Nah, juga ada bunga simpanan koperasi yang diberikan kepada anggotanya orang pribadi. Nah, itu Kak Baim. Untuk yang pertama tadi bunga diskonto dan sebagainya itu berapa tarifnya, Kak? Ya, jadi kalau untuk bunga yang dikenakan, bunga ini kan pajaknya sebenarnya ada 2 ya kawan pajak ya. Ada yang kena PPh 4 ayat 2, ada yang pasal 23. Nah, khusus yang PPh 4 ayat 2 ini kan bunga deposito tadi itu ya, deposito, tabungan, tabungan dari koperasi itu ya. Kalau yang deposito itu 20% kan ya, Atet ya. Ya, betul. 20%, jadi 20%. Sedangkan kalau yang bunga dari tabungan koperasi itu hanya 10%. Ya, tapi tidak semua bunga koperasi itu kena. Ya, ada batasannya ya. Betul, ada batasannya, yaitu senilai
240.000. Jadi kalau kawan pajak nabung di koperasi, bunganya tidak sampai 240.000 per bulan, itu tidak kena pajak. Kalau lewat, misalnya 300.000 bunganya, itu bukan 300.000 kali 10%, tidak, tapi 300.000 dikurangi dulu ya, 240, 60.000-nya baru dikali 10%. Betul, 10%. Ya, jadi kalau misalkan nanti bunga koperasi itu dikenakan pajak, ya banyak yang enggak menabung penghasilan ya. Betul, memang ini insentif bagi teman-teman yang menabung di koperasi gitu. Dan ini yang dikenakan bunganya ya. Betul. Bukan depositonya, bukan pokok simpanannya loh ya. Betul. Oke, Gitu. terima kasih Terus Kak Baim. ada lagi berapa persen? Ya, jadi banyak. Kalau tarifnya tadi kan yang deposito, ada juga yang dividen. Dividen itu pun tapi ada syarat dan ketentuannya dividen. Dividen kalau ini undang-undang baru itu ya Kak ya? Terkait undang-undang baru Kak. Kalau yang lama ya kawan pajak ya, dividen itu 10%. Udah, pokoknya 10% gitu ya. Final 10% diterima oleh orang pribadi. Nah, kalau yang sekarang, kalau penerima dividennya ini, misalnya saya terima dividen 1 miliar misalnya ya, duh kok 10% pajaknya kok tinggi ya, 100 juta ya. Betul. Nah, saya investasikan lagi. Sehingga tidak perlu bayar pajak. Itu. Jadi bukan menjadi objek, betul. Ada syaratnya. Syaratnya harus diinvestasikan. Jadi kalau dapat bunga dari dividen gitu, kemudian diinvestasikan lagi, itu tidak kena pajak PPh pasal 4 ayat 2. Betul. Iya. Siap, berarti tarifnya tadi ada yang 20%, ada yang 10% gitu. Ada juga yang tidak menjadi objek kalau diinvestasikan lagi, khusus dividen. Kalau bunga tetap, meskipun mau diinvestasikan mau tidak, tetap. Siap. Nah, kita lanjut ke tadi objeknya sudah dibahas tentang bunga deposito, kemudian bunga simpanan koperasi, sewa juga ya. Nah, kalau yang ketiga ini ada kalau untuk dapat hadiah undian juga penjualan saham itu berapa tarifnya Kak? Oh ya, tadi sudah objek pertama, sekarang saya objek kedua tentang penghasilan berupa hadiah undian atau lotre. Nah, itu tarifnya 25%. Wah. Ya, lumayan. Jadi kalau dapat hadiah nggak langsung diambil gitu ya? Betul. Jadi kawan pajak, ketentuan pajak penghasilan final atas tadi yang disampaikan objek-objek itu, meskipun sudah diatur di dalam undang-undang pajak penghasilan, tapi tarif-tarifnya itu tetap diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi tidak serta-merta sekian undang-undang itu tidak, tetap peraturan pemerintah yang nanti akan fleksibel mengikuti ketentuan perkembangan zaman. Jadi kalau untuk pajak undian kebetulan sesuai dengan PP 132 tahun 2000 ya, ini memang sudah 23 tahun, tetap 25%. Jadi kalau jenengan misalkan ikut undian A dapat mobil ya gitu ya. Nah, itu jangan bangga dulu ya kawan pajak, harus membayar 25%-nya. Nah, contoh kalau 300 juta berapa? 75 juta harus bayar dulu ya. Gitu kan? Sama kayak beli mobil diskon berarti betul. Bukan gratis juga ya. Terus kemudian ada yang tadi saham ya penjualan saham. Jadi saham kalau transaksi dengan pendiri sahamnya itu hanya 0,5%, tapi kalau dengan yang bukan pendirinya itu 0,1%. Oke, jadi kalau untuk kawan pajak menerima hadiah undian, pajak PPh 4 ayat 2-nya sebesar 25%. Betul. Kalau untuk transaksi saham yang dari pendirinya 0,5%, bukan pendirinya 0,1%. Nah, lanjut ke objek yang ketiga, yaitu ada pengalihan harta tadi disebutkan, tanah dan bangunan, juga persewaan tanah dan bangunan. Itu berapa tarifnya, Kak? Kalau pengalihan tanah dan bangunan ya, mungkin teman-teman kalau kawan pajak beli tanah ya, atau mungkin jual tanah ya, ini terkait pajak penjual sebenarnya. Biasanya di masyarakat itu pajak penjual, gitu. Ada pajak pembeli memang. Cuman kalau yang terkait PPHTB itu
pajak penjualnya ini 2,5%. Tarifnya 2,5%. Itu udah diskon ya kawan pajak ya. Sebelumnya itu 5% tarifnya. Iya. Sebelum 5% terus didiskon jadi 2,5%. Itu sejak 2016 PP 34 kan. Iya, itu sudah ya diskonnya berarti sudah lumayan ya. Separuh. 7 tahunan lah ya. Itu lumayan. Nah, kemudian untuk yang sewa kalau tadi kan pengalihan hak tanah bangunan. Kalau sewa itu 10% Tetap, katakan ya. 10% dari nilai sewanya. Tidak termasuk PPN. Dan mekanismenya dilakukan pemotongan ya Kak ya. Iya, kalau sewa, kalau yang menyewa adalah NPWP PT CV, nah itu kawan pajak akan misalnya sewanya 100 juta, pajaknya kan 10 juta. Betul. Jadi kawan pajak akan terima 90 juta aja. Langsung dipotong. Betul, langsung dipotong oleh penyewanya. Penyewanya. Ya. Nah, Jika penyewanya PT atau CV. PT atau CV. Kalau sewanya ini sama-sama bukan pemotong, artinya sama-sama Orang pribadi. orang pribadi ya, mungkin kawan pajak punya rumah dikontrakkan sama-sama orang juga. Nah, itu kawan pajak harus setor sendiri. Betul sekali. Iya, setor sendiri, tarifnya sama 10%. Gitu. Tapi jangan khawatir kawan pajak kalau misalkan menemukan transaksi misalkan yang terjadi dengan kawan pajak A dan kawan pajak sudah menyaksikan tapi masih bingung, enggak apa-apa, nanti kan bisa ke kantor pajak, bisa ke layanan online kami seperti itu ya. Terus ini ada yang ketinggalan tadi Kak. Kalau pengalihan tanah dan bangunan oleh developer, pengembang. Iya, kalau Kan tarifnya pengembang beda Kak ya. pengembang itu nanti tergantung jenis memang berbeda ya. Ada kalau dia subsidi itu 1%. Betul. Tapi kalau rumahnya bukan subsidi artinya ya komersil biasa sama 2,5%. Betul. Iya, itu khusus subsidi 1% tarifnya. Nah, lumayan tambah murah lagi. Ya ini cukup menambah wawasan kita ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang mungkin menyewakan rumah, ternyata ada pajaknya loh kawan pajak. Seperti itu. Jadi sama sebenarnya Kak Niar, Kak Baim. Jadi kalau kawan pajak menyaksikan podcast kita kali ini dan podcast kita yang sebelum-sebelumnya, kita kan memberikan nuansa pengetahuan. Betul. Pajak penghasilan mulai 21, 22, 23 final dan nanti akan ada PPN. Ya, jadi sebagai wawasan pengetahuan. Tetapi ketika nanti terjadi transaksi dengan kawan pajak, nah baru yang kemarin sudah, berarti tinggal saya menyaksikan yang PP 21 misalkan kalau terkait 21 gitu. Untuk teknisnya bisa langsung ke kantor pajak gitu ya Kak ya. Oke. Baik, kita lanjut aja ya Kak Atet ya. Tadi ada jasa konstruksi atau real estate. Betul sekali. Usaha real estate. Kena PPh 4 ayat 2 juga? Wah, ini kalau untuk jasa konstruksi ini sangat beragam Kak Niar, Kak Baim. Dan aturannya pun sering berganti seiring dengan berjalannya perkembangan dunia perkonstruksian di Indonesia. Ya, kan itu memang Indonesia kan negara berkembang ya. Betul. Sedang memberikan menginjak ke negara maju. Betul. Jadi pembangunan lagi banyak-banyaknya. Apalagi ada IKN tuh ya Kak Atet ya. Sekarang kita ada IKN, makanya itu Pak Jokowi presiden kita itu juga menetapkan aturan baru. Ya, menetapkan aturan baru terkait dengan tarif PPh final untuk konstruksi. Naik apa turun nih? Ini turun. Oh, turun. Nah, kalau dulu bulat 3%, 4%, nah sekarang hanya menjadi 2,3 seperti itu. Lumayan ya turunnya ya. Jadi dibedakan pelaksanaan konstruksi, kemudian ada konsultasi konstruksi, dan kemudian yang terintegrasi. Iya. Nah, ada pengawas juga ya. Ada pengawas juga. Pengawas jadi konstruksi ya. Kalau teman-teman kawan pajak ini yang konstruksinya ada yang menengah, kecil, itu tarifnya 1, sekian persen. Kemudian ada yang besar sekian persen. Dan jangan khawatir, bagi kawan pajak yang jasa konstruksinya tidak punya sertifikat, ya itu juga ada tarifnya, cuma memang lebih besar. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga, apakah saya pelaksana konstruksi, apakah saya pengawas, konsultan konstruksi, atau yang terintegrasi. Seperti itu ya, baik terintegrasi dari pelaksana dan juga konsultasi. Nah, itu tarifnya sesuai PP 9 tahun 2021. Jadi itu tarifnya ya. Jadi sudah mulai berubah. Sungguh sangat beragam gitu ya. Iya.
Dan untuk mendapatkan tarif itu kita harus tahu dulu kita yang konsumsi mana? yang mana, Kualifikasi mana, kualifikasi gitu ya. mana, terus besar kecil punya Betul, sertifikat atau betul tidak. sekali. Seperti itu Kak Atet. Ya. Oke, terima kasih Kak Atet itu untuk jasa konstruksi ya kawan pajak. Nah, ini objek pajak yang terakhir untuk PPh pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Betul. Itu maksudnya gimana Kak Baim? Ya, itu lebih terkenalnya pajak UMKM. Kalau Karena UMKM memang langsung paham gitu. Iya, karena memang tarifnya juga super rendah sekali gitu. Jadi memang ini fasilitas yang diberikan pemerintah Gitu. untuk para pelaku UMKM yang memang cukup banyak ya di Indonesia ini. Betul. Kak Tet ya, Kak Niar ya. Iya. Jadi supaya UMKM ini bisa berkembang, begitu bisa berkembang dan juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada negara. Betul sekali. Gitu. Jadi tarifnya itu 0,5%. Nah, selain tarif yang rendah tadi itu, ditambah lagi ya, Kak Niar, ada lagi PTKP omset. Sekarang fasilitas. Jadi Untuk siapa itu? bagi para pelaku UMKM yang tadi omset totalnya ini khusus yang orang pribadi ya, tapi ya pribadi. orang pribadi yang omsetnya tidak sampai 500 juta setahun ya, Betul. itu tidak perlu bayar pajak. Ya, betul sekali. Nah, kalau lebih gimana? Nah, kalau lebih, selebihnya itulah yang dibayar pajaknya. Baru yang dikenakan pajak. Betul. Jadi misalnya dalam setahun omsetnya 1 miliar. Nah, 1 miliar dikurangi dulu 500 juta. Nah, baru itu kali 0,5%. Betul. Dan ya dibayarnya tetap per bulan sesuai dengan omsetnya. Jadi untuk pelaku usaha kecil yang omsetnya masih masih di bawah 500 Juta, 500 ya. 500 juta orang pribadi ya, Khusus orang pribadi, betul. tidak kena pajak. Mas. Iya. Pemerintah sangat mendukung sekali Betul, ya sangat untuk mendukung sekali UMKM ini supaya bisa berkembang. begitu. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Atet dan Ya, Kak sama-sama. Baim. Ini kalau saya bisa simpulkan ya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu objeknya ada 5 ya Betul. Kak ya. Ya. Yang pertama yaitu penghasilan dari bunga Deposito. deposito, Betul. bunga obligasi, diskonto, Betul. juga bunga Bunga simpanan simpanan. koperasi. Ya. Itu yang diberikan kepada anggotanya orang pribadi. Yang kedua yaitu penghasilan dari hadiah undian, Betul. tarifnya 25%. Betul. Kemudian yang ketiga yaitu penghasilan dari penjualan Saham. atau transaksi saham atau kemudian yang keempat yaitu pengalihan Betul. harta berupa tanah dan bangunan, Jasa kemudian konstruksi. jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah dan Betul bangunan. sekali. Dan yang terakhir adalah penghasilan atas usaha orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Betul sekali. Nah, terima kasih Kak Ate dan Kak Baim Ya, sama-sama, atas Kak Nia. wawasannya Terima kasih, tentang kawan pajak. PPh pasal 4 ayat 2 Iya. hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.